Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ada di channel YouTube Dika Widayat. Kali ini gue mau ngobrol sama Mas Pompi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita Mas mau ngobrolin itu nggak, aku sih sama Mas Pompi kelihatannya banyak banget talentanya ya. Ngobrolin bisnis oke, ya. Ngobrolin secara oke. Yang baru kan Muslim Traveler, gitu ya. Nah tapi aku oke banget nih, Carpe Piye gitu. Tenan. Nah tapi aku tertarik dengan Muslim Traveler-nya itu karena beliau kabarnya udah berapa negara Mas main-main? Berapa ya? 16 sampai 18 mungkin ya? Oh, terakhir aku lihat di profil di mana ya, 15 negara masih ya? Ya. Terakhir Tapi kemarin pandemi tetap ya, tidak pernah jalan-jalan ya. pandemi itu sebenarnya sudah booking semuanya ke Palestina, Mesir, Yordan. Tapi gara-gara pandemi itu kan dulu memang di pending sama otoritas Israelnya. Tapi pending ya, tetap jalan tapi nantinya. Pending tapi nggak tahu ini jalannya 2021 ini mungkin. Ya semoga aja pandemi udah pergi lah, bisa jalan-jalan lah. Yang penting yakin ya Mas ya. Sebenarnya Muslim Traveler itu apa sih Mas? Ya Muslim Traveler itu ya Muslim senengnya jalan-jalan, tapi jalan-jalannya itu karena kita melekatkan Muslim ya di depan traveler itu adalah bagaimana jalan-jalan itu membuat kita itu semakin bertakwa, semakin bertambah wawasan, semakin mendekatkan diri ya, atau menambah ilmu ya yang dimana kita dengan safar itu kan banyak pahalanya juga gitu loh. Tapi kalau misalnya cuma travel aja ya buang-buang uang kalau niat nggak diniatkan memang safar ya seperti itu. Mahal nggak sih Mas ke luar negeri itu? Ya mahal Relatif ya. Mahal itu kan tinggal siapa. Lain teh gimana? Duitnya dari pribadi apa ada endorsean gitu? Enggak, kebetulan jadi beberapa yang memang produk yang aku jualin itu karena prestasi dalam ini penjualan nanti dikasih reward lah seperti itu. Ada yang memang ada conference misalnya pas ke Athena itu kita conference karena kita jualnya kan buku edukasi internasional ya. Nah, yang best seller di dunia itu penjualan terbaik di dunia dipanggil. Nah, dikasih beberapa hari jalan-jalan di Athena. Kayak gitulah. Itu berarti kan basicnya bisnis dulu gitu ya awalnya ya. Iyalah, iya. Ya itu misalnya ya gambaran aja misalnya kemarin habis dari UK ya UK, Scotland dan sebagainya seputar itulah Britania Raya. Itu tiket mungkin 30-an lah satu orangnya. Tapi jenengan ente kayaknya kayak sama keluarga ya seringnya. Iya, sama-sama keluarga, sama anak sama istri. Nah, itu juga kalau pas conference gitu dapat dibayarin juga. Kalau pas conference ya dibayarin semuanya. Anak istri juga? Ya kalau conference tuh biasanya satu orang, nggak bawa anak istri. Oh, kalau mau bawa boleh tapi bayar sendiri gitu ya? Ya bisa jadi seperti itulah ya. Tapi belum pernah bawa ya kalau pas conference? Belum. Ke mana aja Mas udah? Negara-negara Eropa Barat, negara-negara Britania, negara-negara di Spanyol, terus Athena, Turki, terus kemarin istri juga dari Cina, India, Kashmir. India gimana Mas? Kalau India istriku yang mewakili pas yang sana. Ya cuma diiming-iming aja. Kashmir sih yang paling bagus kalau ke India itu. Jadi kalau India itu katanya sih jorok gitu ya. Kayaknya riuh banget kotanya ya, kebanyakan ya. Ya, cuma kan aku diceritain juga kan. Jadi sebenarnya banyak situs sejarah Islam kan di India itu. Bayangin aja Islam di India itu sejak abad ke-7
ya, abad ke-7 ke-8 sampai abad ke-18. Itu kan hampir 1000 tahun loh Islam di India. Nah, itu kan banyak sekali kan peninggalan-peninggalan itu. Iya. Termasuk Taj Mahal ya? Ya, itu bagian kecil aja kan, banyak sekali kan, dinastinya banyak dia. Ada Mughal, ada Ghaznavi dan sebagainya. Kalau Athena itu termasuk pernah Muslim, ini wilayah Islam juga pernah itu Mas, Athena? Athena itu selama 300 tahun di bawah Utsmani. Oh. Jadi memang sejarahnya panjang juga kalau di Athena, Islam di sana itu. Bahkan ya 300 tahun itu cukuplah membentuk kultur dan peradaban kan, udah berapa generasi kan seperti itu. Kalau misalnya satu generasi itu hitunglah 100 tahun, itu 3 generasi itu ya apa namanya, sudah lumayan kan, panjang sekali dan meninggalkan banyak jejak kan. Iya. Cuman jejak-jejak itu dihilangkan. Itu Dengan aja. cara mereka apa? Menghilangkan itu. Ya kan ketika gerakan kemerdekaan Yunani abad ke-19 ya, 1817 kalau nggak salah kan. Ya semacam misalnya masjid-masjid ditutup, masjid. Jadi sampai sekarang tuh di Athena itu nggak ada yang namanya masjid yang legal. Oh Ini gitu. nggak boleh di Athena itu Tapi ada. Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Ada tapi sudah terkonversi jadi gudang, museum sama gereja. Oh. Masjid di sana itu ya bentuknya cuma rumah-rumah gitu kayak ini ya, ruko atau apa namanya? Kondominium atau ini apa namanya? Kalau ini disulap gitu. Disulap jadi Apartemen gitu. apartemen disulap jadi apa namanya? Masjid. Tapi emang tetap nggak ketahuan gitu Mas? Ya sebenarnya tahu lah ada ininya juga, depan itu ada bedeng kecil gitu ya mah. Masjid apa Syafi'i dan sebagainya, di Google Map ada semua. Berarti cuma nggak boleh bentuknya kayak masjid gitu aja kali ya? Ya legal, terdaftar mungkin seperti itu. Bukan larangan sebenarnya, tapi Anda itu nggak boleh aktivitas kayak misalnya azan lah ataupun aktivitas keagamaan gitu. aktivitas Publik. keagamaan secara publik gitu kan. Semuanya di dalam. Jadi memang ini kalau dari luar memang nggak tanya. Sama ketika kita jalan-jalan ke sana banyak sekali di map ya nyari masjid yang paling dekat di sini, banyak yang muncul dulu gitu. Nah, karena memang di Athena itu banyak sekali imigran-imigran dari Pakistan ya, dari Afgan ya, ada beberapa ketemu sama orang-orang pengungsi Syria kayak gitu. Ya di sana yang ngidupin ya orang-orang itu, imigran-imigran itu yang banyak di sana dagang, jadi apa namanya, pegawai-pegawai toko dan sebagainya itu. Kebanyakan itu sih. Kalau kan pernahnya Mas Pompi juga pernah ke UK sama Paris ya. Nah, ya di situ nemu apa aja Mas? Di UK, kalau di UK sih kita ke ini ya, ke masjid-masjid, kampus-kampus ya. Ke sebenarnya ini apa namanya, nunjukin sama anak gitu. Ini saat ini ya kampus yang misalnya ke Oxford kemarin, ke Oxford, Cambridge dan sebagainya. Ada menumbuhkan inilah keinginan kuat anak-anak itu untuk menuntut ilmu sejauh-jauhnya. Walaupun memang nggak harus ke situ, nggak harus ke Oxford atau Cambridge dan sebagainya. Cuma apa namanya, ada ini apa namanya, membangun mimpi sejak dini. Terus masjid-masjid di sana juga di masjid di Inggris, terutama itu ada masjid di dekat kampus Cambridge itu namanya Eco Mosque ya. Jadi kayak masjid konsepnya green gitu ya. Apa pencahayaannya dan lain sebagainya dari matahari sistemnya dan sebagainya. Bagus banget kayu. Nantilah tak uploadnya di ini, belum selama setahun masih ngedon di hard disk sih, belum diapain ininya. Iya, di posting bikin cerita gitu, menarik tuh Mas. Iyalah nanti kapan-kapan kalau ada ini. Kalau pas jalan-jalan gitu, destinasi yang paling dicari di setiap negara atau setiap kota tuh apa Mas? Jenengan biasanya apa? Iya, di setiap kota itu masing-masing ada ininya ya kan, ada kekhasannya masing-masing ya. Ya kalau misalnya ke UK kemarin ya, kalau nggak ke salah satu stadion kan nggak afdol ya, ke kandangnya setan kalau kemarin gitu. Kemarin mau ke fans MU nih. enggak sih sebenarnya. Oh, enggak.
Kalau enggak kemarin soalnya mau ke Liverpool itu apa namanya? Di ada pertandingan Liga Champion. Jadi Oh. luar biasa kalau di sana kalau misalnya Liga Champion itu dari stadion itu sekitar 5 kilo atau 3 kilo udah macet. Oke, kayak Kalau misalnya 212 gitu kali ya modelnya ya. oh iya bener-bener enggak itu ini stuck kan, stuck. Akhirnya Hmm. kita ke Beatles ke Itu yang museum pas itu. Liverpool kalah nggak tuh? Oh iya itu yang kalah itu. Sama Atletico, sama Atletico. Oh, sama Atletico. Iya, sama Atletico Madrid itu kan. Oke, Ya cukupkan banyak. dulu untuk bahas sepak bola, nanti di komentar banyak bahas. Dibully kita. Fans MU masuk. Liverpool. YNWA, YNWA, YNWA gitu. Yes. Enggak kan ya apa nyarjir laptop dulu. Oke, boleh, boleh. Nyarjirnya di mana? Kayaknya nggak nyolok-nyolokin tadi. Ya sampai kan nggak Oh. kelihatan. Kan dari kamera laptop. Ilmu gaib ya, kirain. Paling kalau dari beberapa kota, dari beberapa negara yang paling berkesan mana, Mas? Ini pertanyaan standar nih kalau nanya sama traveler. Cordoba. Cordoba. Kenapa, Mas? Ada apa di sana? Kesan menyedihkan. Ya, Di mana ya? Ceritanya siapa ya? Aku denger dari ceritanya Sat Salim deh. Itu dari mana ya? Harun Ar-Rasyid itu ngobrol sama awan. Itu di mana sih, Mas? Kalau Harun Ar-Rasyid kan udah ini kan apa namanya Abbasiyah dia kan. Tapi Asia. kan memang itu satu ini sih saat Andalusia mulai naik ya itu Harun Ar-Rasyid di Baghdad, Andalusia di Spanyol. Kalau ngobrol sama Awan saya nggak tahu. Oh iya, beda-beda ini ya, beda. Kalau sekarang beda negara ya kayaknya ya, Mas ya. Beda kontinen, bro, beda benua. Kalau ini kan Baghdad. Kalau Turki nggak menarik gitu? Turki menarik banget, tapi kebetulan aku belum explore lebih dalam. Sebenarnya tahun ini ya Februari ini, April ini ini Turki, tapi karena pandemi ya belum jadi. Oh, ketunda. Ya, tapi kayaknya pernah bikin sekali. Pernah. Udah pernah. Tapi dapat kemana aja itu, Mas? Ya, dulu itu karena nggak lama ya, berapa hari itu terus cuma puter-puter aja di Istanbul. Oh. Ya makanya itu kurang. Tapi kesan pertama memang Turki luar biasa. Bagus kotanya dan sebagainya itu enak banget. Itu di kotanya ya. Saya nggak tahu kalau di desanya. Tapi secara ininya bagus banget di Turki itu banget kesannya. Kota tuanya itu, ya kan kota tua kan ya. Iya. Bayangin kita apa namanya abad ke-5 Hijriah. 5 Masehi. Ya, ada sebuah bangunan yang kayak Hagia Sophia. Kaya, berarti ya enggak, Mas Hagia Sophia itu Hagia Sophia. Hagia Sophia itu kan bangunnya kan abad ke-5 abad 5 Masehi kan, walaupun dibangun awal-awal abad ke-3 kan, abad ke-5 itu kan pembangunan anunya itu apa kubah paling besar sedunia. Oh iya. Teknologi terbaik juga itu ya dulu ya. Makanya jadi bayangin aja abad ke-5 aja udah teknologi kotanya udah kayak gitu. Itu kita aja Borobudur itu abad keberapa? Abad ke-13 mungkin kita kan. 13 masih ya. Piramid itu abad berapa ya? Sebelum Masehi kah? Piramid itu sebelum Masehi, tahun 2000 sebelum Masehi. Lah itu di Athena itu, Mas kan pernah ke Athena ya? Di Athena itu sekarang kayaknya kalau kita nyari kayak tadi yang diceritain juga masih juga banyak dilarang. Kita nyari jejak Islam di sana juga susah ya kayaknya ya sekarang ini. Ya susah memang. Ya adanya ya itulah apa namanya masjid-masjid yang sudah jadi gereja. Ada masjid namanya Masjid Fatih ya, yang paling dekat di kota Athena itu ada Masjid Fatih yang masih ada. Itu udah jadi museum yang dimana museumnya itu udah nggak kerawat lagi. Itu Masjid Fatih itu ketika dibangun oleh ini ya, dulu Muhammad Al-Fatih kan yang menaklukkan Athena itu kan Trebizond itu kan Muhammad Al-Fatih. Oh gitu, Mas Muhammad Al-Fatih juga masih
Athena yang naklukin Athena. 1453 naklukin Konstantinopel. Konstantinopel. Kalau nggak salah 8 sampai 10 tahun itu udah meluas kan, naklukin ke apa namanya Yunani dan Oh, dia sekitar. sambil tujuan ke Roma itu kali ya? Ya masih jauh lah sebenarnya kalau Roma. Jalur Kan nggak sih itu? Geografiku buruk beda sekali. Beda kalau ini muter ya, kalau nggak nyebrang sebenarnya. Kalau Yunani itu Eropa yang bagian bawah, kaki Yunani, satu kakinya Roma, satu kakinya Yunani. Ya, Yunani itu ibu kota Romawi Timur atau Bizantium dulu kan, Romawi Timur ibu kota keagamaan dan sebagainya itu ininya. Kalau di Romawi Barat itu kan di Roma, Italia itu. Nah, sebenarnya Utsmani sendiri tahun berapa adanya itu? Apa? Utsmani sendiri itu tahun berapa adanya? Utsmani itu kan didirikan awal ya oleh Utsman bin Ertugrul itu kan tahun 1299 kan ya. Ya, kemudian tahun 1517 berubah jadi khilafahan, dari kesultanan ke khilafahan setelah menaklukkan Mamluk oleh Sultan itu udah Selim. Muhammad Al-Fatih belum pas kekhilafahan itu? Belum ya? Muhammad Al-Fatih itu sultan, baru daulah dia. Macam iya. negara di bawah. Ya sebenarnya agak independen gitu ya. Jadi ada masa Abbasiyah pada waktu itu, cuma memang Abbasiyah itu setelah diserang oleh Mongol 1258 itu kan kemudian setelahnya itu kan di bawah khalifahnya itu di bawah kekuasaan Mamluk ya, Sultan Mamluk. Jadi memang hanya sebagai simbol yang enggak begitu kuat, tapi yang kuat itu memang Sultan tadi itu. Nah, nanti abad ke-15-17, tahun 1517 khalifah terakhir Abbasiyah yaitu Mutawakil III menyerahkan tampuk kepemimpinan khalifah ya dengan secara resmi stempelnya, jubahnya dan perlengkapan identitas yang menyatu kepada khalifah itu kepada Sultan Selim, Yavuz Selim. Oh, Yavuz Selim. Nah, itu jadi baru khalifah pertamanya Selim ya? Selim I itu khalifah pertamanya Utsmani. Gitu. Oh, gitu. Jadi banyak yang mengira Muhammad Al-Fatih itu khalifah, bukan. Khalifah, sultan. Jadi ketika zaman Abbasiyah itu banyak sekali sultan-sultan. Jadi memang zaman Abbasiyah itu banyak terpecah belah sih ya. Sejak abad ke-10 itu banyak terpecah belahnya itu daerah-daerah keguberneran, daerah-daerah kewalian itu berubah menjadi daerah semi otonom. Namanya autonomus wilayah gitu kan ya. Misalnya Mesir ya. Nanti kan beberapa kali itu kan Tulunid ya, Ahmad bin Tulun ketika jadi gubernur, kemudian yang Ahmad dia mendeklarasikan jadi sultan gitu kan, tapi tetap di khutbah setiap Jumatnya khalifah itu tetap disebut. Gitu. Sama sultannya dari Ahmad Alun. Terus kemudian ganti Fatimi, kekhalifahan Fatimi yang Syiah itu habis Fatimi terus dikuasai oleh Ayyubi ya. Ayyubi itu Salahuddin Al-Ayyubi. Iya, Salahuddin. Nah, setelah Salahuddin Al-Ayyubi baru Mamluk. Itu. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya itu kesultanan dia daulah. Yang tadi ya semi otonom dengan kekhalifahan. Berarti Selim itu setelah Al-Fatih ya? Iya, Mas ya? Iyalah, setelah persis setelah Al-Fatih gitu. 100 tahun lah. Oh, setelah Al-Fatih ya? Iya, Al-Fatih 1421 ya berapa ya? Terus pada itu si BS ya 1453 itulah ya ketika Konstantinopel. Terus si Selim itu kan berkuasa tahun 1512 sampai 1520. Oh, udah lama. 1517-nya jadi khalifah. Gitu. Nah, pas ke Turki, pas Mas Pompi ke Turki, mampir ke ini nggak? Museum Topkapi.
Toko apa pas tutup itu. Oh, pas Hari tutup. Senin. Wah, bukan rezeki ya. Ya, kebetulan kan juga sama Ustadz Feli kan di sana, Oh ketemu sama gitu. Ustadz Barengan Feli. apa gimana? Enggak, Ustadz Oh, Felix di sana udah hampir sebulan dia di sana oh jalan-jalan. gitu Dia gitu. kalau ambil lama dia itu ada event apa dikelilingkan di Turki, dikelilingkan ke apa namanya orang-orang Indonesia yang di Turki itu Oh iya iya. masih talim gitu. Terus kebetulan aku itu habis umroh terus mau mampir ke Turki gitu. Oh. Nah, pas ketemu sama beliau di Istanbul. Nah, aku ditemenin keliling-keliling, ditemenin Ustadz Felix gitu. Oh gitu, Masya Allah. Dapat mana aja berarti Mas waktu di Turki tuh? Ya cuma keliling Istanbul lah, ya Emirgan dan sebagainya. Kurang Ya, puas lah pokoknya. kurang aja Ya, karena situs-situsnya banyak juga nggak kebuka ya. ya Masih tutup ya. katanya Ustadz Felix itu minimal 2 minggu lah kalau ke Istanbul itu kalau mau itu kan. Oh. Di sana kalau kita wisata gitu kan ada guide-nya gitu ya, Mas ya. Nah, itu guide-nya itu ceritanya cerita versi mana, Mas? Ya ini mungkin ya ini ya kalau guide-nya itu memang jaringannya Kemalis ya. Hmm. Jaringannya Kemalis. Jadi kalau kita tanya orang Turki terutama di pariwisata, jadi Mustafa Kemal Atatürk itu memang benar-benar pahlawan yang apa namanya mereka menyanjung-nyanjung Mustafa Kamal yang memang dia itu pahlawan ya, pahlawan yang memang menyelamatkan Turki kan seperti itu. Karena memang ada sebuah nggak tahu ya ini apa namanya sebuah ini ya skenario mungkin ya dari Inggris dan sebagainya itu kan ada pada tahun 1920 itu kan ada namanya perjanjian Sevres itu kan ya. Dan Sevres itu yang menandatangani itu ini apa namanya Abdul Majid II itu menyerahkan beberapa daerah Turki itu ke Inggris, ke Armenia, ke Perancis dan sebagainya, ke sekutu lah seperti itu. Nah, saat itu pahlawannya itu si Mustafa Kemal Atatürk itu dia membangun kekuatan dan bermarkas di Ankara. Makanya ketika itu ada dua kepemimpinan ya Istanbul ya Khalifah, Ankara itu kepemimpinan Kemal. Tapi memang ya saat itu mungkin ya perang pemikiran dan lain sebagainya sehingga ya apa namanya kebanyakan kaum pergerakan di sana itu didominasi oleh orang-orang sekuler. Sehingga ketika kekhilafahan itu dihapuskan, itu apa namanya kekhilafahan dihapuskan di Turki itu mereka ya berbahagia nah, seperti itu karena memang mereka menurut mereka itu ini Turki apa kekhalifahan itu yang berkongsi sama penjajah untuk menjajah Turki. Oh, versinya mereka gitu ya. Iya, jadi seperti itu. Jadi wajar ketika ada sekuleris yang memang benar-benar apa namanya Kemalis lah kita sebutnya Kemalis seperti itu. Dan sebenarnya ketika kekhilafahan atau Sultan Abdul Majid dihapuskan itu oleh Mustafa Kamal itu kan banyak sekali pemberontakan sebenarnya kan. Artinya perlawanan, bukan pemberontakan ya. Perlawanan dari ulama-ulama di Turki ya, misalnya Syekh Ali dan sebagainya itu. Cuma memang tangan besinya Mustafa Kamal Atatürk itu mematikan semua perlawanan para ulama pada waktu dulu yang menolak pembubaran kekhilafahan. Kayak gitu. Dan kebanyakan memang get itu ya nggak sholat di Turki itu cuma ngantri sholat Muslim padahal ya. Muslim mereka tuh Muslim itu agama itu cuma identitas saja. Dan kebanyakan mereka orang Turki itu memang nggak sholat. Padahal mungkin dulu tuh luar biasa sama banget di sana, ya. Selama di sana tuh misalnya aku kan misalnya ya sholat di Blue Mosque ya misalnya di depannya Hagia Sophia itu kan ya itu masih segede gitu itu cuma berapa dua soft gitu sih. Karena banyak orang-orang di luar nongkrong kayak gitu. Tapi pertama pas ya apa tuh yang Erdogan buka Hagia Sophia rame juga ya tapi ya. Ya mungkin itu dari ada memang pusat-pusat kantong-kantong daerah yang masih keislamannya luar biasa ya, terutama daerah Fatih misalnya kayak gitu. Nah, mungkin bisa jadi dari kantong-kantong yang di seperti itu. Basisnya orang-orang hijau lah kalau di sini mungkin ya. Kayak gitu. Tapi memang ini saya ya nggak bisa ini ya apa namanya ngejudge gitu ya. ngejudge seperti itu karena kan beberapa hari sih aku
Ya. Tapi menurut teman-teman yang lagi kuliah di Turki yang saat itu ya, beberapa yang ini saya hubungi juga. Ya memang seperti itu adanya. Jadi memang saat ini memang belum walaupun perkembangannya bagus ya. Artinya proses pengislamannya. apa namanya? Ya keislamannya naik dan sebagainya, tapi ya kalau digambarkan misalnya sholat subuhnya kayak Jumat dan sebagainya itu belum seperti itu sih. Itu pas misalkan Al-Fatih menaklukkan Athena itu kan, ya kita kan tahu ya kalau sebagai seorang Muslim kita baca sejarah Muslim kan pasti apa ya, Islam itu tidak menjajah tapi menaungi gitu. Nah tapi kenapa ada ini juga ya, apa namanya, narasi bahwa Turki itu penjajahan gitu? Ya rata-rata orang-orang Athena itu menganggap bahwa Utsmani itu penjajah sih sebenarnya, seperti itu kan, tinggal siapa yang berkuasa dan ngomongin apa kayak gitu kan. Narasi itu kan bisa dibuat kalau sudah berulang-ulang ya. Karena memang semangat nasionalisme dulu itu kan ya. Semangat nasionalisme yang kemudian mengusir orang-orang Utsmani ya pada abad ke-19 itu. Jadi kalau ente misalnya nonton nonton film Saint Seiya, pernah nonton Saint Seiya Kak? Itu kan ada yang namanya rumahnya Ratu Athena, itu kan kuil Parthenon. Ya. Yang paling ikonik di Athena itu kan Parthenon. Iya. Ya. Itu hampir selama 250 tahun jadi masjid sebenarnya kuil itu. Oh, setelah pas penaklukan Al-Fatih itu ya? Setelah penaklukan Al-Fatih itu posisinya itu Parthenon itu sudah menjadi gereja. Oh, jadi udah jadi gereja, terus ini datang Al-Fatih itu datang. Dari kuil kemudian mereka ini kan dijajah oleh orang-orang Venice itu kan ya. Jadi gereja ortodoks. Nah, kemudian dari gereja itu kemudian Islam datang, convert jadi masjid. Ya dulu ada minaretnya gitu. Minaret itu menaranya gitu. Oh ya kayak buat ini toanya itu ya. Ya buat azan. Kalau minaret dulu karena belum ada toa ya azan naik ke atas. Tapi suaranya bisa keras juga ya di atas ya. Ya, itu kan kalau Parthenon itu kan memang terletak di Akropolis. Akro itu paling tinggi artinya. Polis itu kota. Jadi kota yang terletak di paling tinggi, dataran paling tinggi di Athena. Nah, itu ada Parthenon di sana. Ya, ketika sebuah perkotaan tapi di daerah bukit yang dataran tinggi gitu. Berarti kalau di Turki di Athena belajar, orang anak-anak Athena belajar sejarah, berarti ini ya, berarti mereka pernah belajar bahwa mereka dijajah oleh Utsmani gitu ya. Iyalah. Mungkin saya nggak tahu, tapi kita kait yang orang Athena asli narasinya seperti itu. Narasinya seperti itu. Narasinya merdekanya juga dari Utsmani gitu berarti ya. Ya, gerakan kemerdekaan dari Utsmani memang. Ente bisa bahasa Inggris berarti Mas ya? Enggak. Lah itu gimana berarti? Ada Google, santai aja ya. Enggak, maksudnya pas guide-nya orang bisa bahasa Indonesia atau gimana? Bahasa Inggris. Translate-nya? Kan ya saya kan bisanya ya enggak natur gitu ya. Paling bahasa pasaran lah, paham. Kan dulu juga pernah kerja di perusahaan asing kan aku. Jadi gitu. bahasa kerjaan pasaran itu ya mudeng lah. Ya? Hampir 1 tahun aku di perusahaan Jepang dulu kan. Ya kadang-kadang pengen jalan-jalan gitu ke luar negeri, misalkan ada, kalau suatu saat ada duitnya tapi nggak bisa bahasa Inggris, tetap ini ya, bisa juga Mas ke sana ya. Iya, aja usah. Teknologi is hero. Pahlawannya teknologi sekarang. Ya jangan jadikan barrier lah. Ya kalau nggak bisa belajar lah ya. Ya, kalau pengen pinter bahasa Inggris ya belajar matematika lah. Ngapain?
Duh, nggak lucu ya garingnya. Ini bikin bingung ente. Tapi bisa loh belajar bahasa Inggris dari matematika. Pakai buku berbahasa Inggris. Sama aja angka. Masuk ya? Lebih lucu mana namanya tadi itu? Emang beda ya kalau integral gitu bahasanya Inggris ya? Integral Itu beda sih. Cuman simbol-simbol mungkin masih sama ya. Simbol-simbol mungkin sama, tapi udah bentuk kata-katanya itu yang nggak beda sih. Nah, kita belajar bahasa integral apa? Hah? Bahasa Inggrisnya integral apa? Langsung dites aku. Integral. Gimana sih? Bentar. Integral in English. Kayaknya sih masih integral. Kayaknya masih integral deh. Kalau ini kalau turunan, aku tahu tuh derivate. Iya kan derivasi. Iya derivasi deh. Sering-sering jadi bahasa kita juga kan kalau kayak gitu. Terus yang pernah nemu ini nggak Mas, kalau di ke luar negeri itu pernah nemu kayak gini nggak ya, literatur sains atau matematika peradaban Islam gitu? Ada nih. Ini pas ke UK kemarin di Cambridge itu ada. Kopian, itu di Heritage. Ini free. Oh, free. Ini bukunya full color gini. Ya, ini nyeritain jadi dakwahnya orang Inggris. Di masjid-masjidnya itu ada kayak sebuah ruangan untuk kayak expose-nya ada itu. Gitu. Nah, kalau pas ini dia buku-buku free. Ada bagian matematikanya nggak itu Mas? Coba ada lah. Bagian apa isinya? Soalnya kan memang kalau kita ngomong kedokteran sama matematika itu kan pure murni ilmunya orang Islam sampai sekarang ini. Ya. Kita ngomong ilmu bumi, ilmu geografi, ya. Banyak lah kayak gini nih. Hampir semua matematika itu kan memang miliknya kaum muslimin, apalagi kedokteran. Medisain itu benar-benar orang-orang muslim. Soalnya kan masih jarang ya. Nah, ini udah ini English itu Mas? Yes, English. Oh. Itu boleh English. Ada hak cipta nggak tuh Mas? Apanya? Nggak, maksudnya boleh mau di copy. Ya berarti kan nggak warna lagi, dah jelek lah. Ya nggak apa-apa, yang penting isinya dulu lah. Kalau jalan-jalan ke sana baru dapat kan. Boleh, nanti tak jual ya. titip boleh ya sekarang ya. Iya. Ini kan nggak beli juga sih. Kemarin soalnya ini aku dapat 2, dapat 3 kayaknya. Yang satu itu udah tak kasih ke ini teman-teman komunitas, tak kasih giveaway gitu. Jadi gitu. Satu. Kamu telat sih minta. Siap. Nanti kawan-kawan kali dibawain lagi dah. Yang gitu kayaknya bagus tuh. Karena kita masih jarang lihat matematika versi Islam gitu loh. Maksudnya dalam perkembangan matematika itu harusnya kan peradaban Islam yang begitu ditonjolkan. Nah, cuman kita ngelihatnya kadang-kadang nggak begitu utuh. Bahkan kalau kita ngomong matematika Islam aja udah kayaknya lebih ke cocokologi dalam ayat-ayat dan macam-macamnya gitu. Itu kan perlu sedikit pencerahan kita anak-anak matematika biar nggak bosan gitu. Kalau kita lihat ini ya, ya dari sekarang pun namanya juga ke Islam-Islaman, misalnya aljabar. Aljabar. Nah,
gitu kan. Iya iya, ada Berjabar ya, algoritma. itu udah Kayak ini algoritmi. Terry Moore itu pernah cerita tentang variabel X. Kenapa variabel yang sering dipakai kita pelajaran itu X gitu. Nah, itu kan juga dari Al-Khwarizmi ya. Jadi maksudnya dari peradaban Arab, Islam juga. Yang dulu Al-Khwarizmi nulisnya pakai shin. Nah, orang-orang mana ya berkembang ke Eropa gitu, mereka itu nggak bisa ngomong shin-nya itu nggak jelas gitu. Jadi dikali ke shai. Salah ya, Al-Khwarizmi itu bukan Arab. Jadi Al-Khwarizmi itu bukan orang Arab sebenarnya. Dia kan memang enggak maksudnya ini orang Ajam, orang non Arab kan. Asli ini ya, Khwarizmi dia itu Al-Khwarizm. Uzbek lah. Uzbek. Itu juga dia juga nggak tinggal di Arab ya kayaknya ya. Ya di situ dia memang dulu di situ kan juga pusat peradaban juga. Nah dia itu kan nulisnya pakai bahasa Arab gitu, termasuk variabel variabel kan sesuatu yang nggak kelihatan tuh pakai shin. Nah begitu berkembang di Eropa ada orang-orang situ tuh nggak bisa nyebut shin gitu. Nah akhirnya diganti dengan shai. Apa shai kalau nggak salah gitu ya, yang hurufnya itu mirip X gitu loh. Nah semakin kesini nanti karena hurufnya mirip X diganti jadi X gitu. Itu juga pengaruhnya di situ. Menarik tuh sejarah-sejarah kayak begitu yang orang-orang matematika perlu tahu. Jadi kayaknya menarik dan aplikatif kalau di ini. Ya kita lagi nyari-nyari sejarah tuh Mas. Kalau ada sejarah-sejarah matematikaannya gitu yang agak detail. Matematika ya. Karena belum ada yang spesifik ngomongin itu, ngaji matematika nih harus jadi yang pertama. Iya makanya lagi mimpi ini nih bikin kelas sejarah matematika nih. Ya. Coba nanti. Nanti saya bersedia jadi murid pertamanya. Wah, Masya Allah, siap. Nanti langsung dihubungin. Lagi nyari ini sih, lagi nyari narsumnya malah. Kamu narsumnya. Kalau bisa Prof. Fahmi Amhar lah gitu, macam-macam gitu. Ya kan beliau juga lebih otoritatif lah paling enggak kalau ngomongin kayak gitu. Loh, kalau ke Prof. enggak otoratifnya kan di bidang ini kan BIG. Iya, kan? di geospasialnya. Ya, spasial. Ya paling enggak lebih inilah. Secara literasinya lebih banyak beliau daripada saya. Jelas kalau ngomong matematika dia lebih terpercaya. Karena kan jelasnya komputer kan. Profesor lagi. Iya lagi. Kan ini lebih terpercaya daripada saya SSSOS ya. Kalau Turki sendiri Mas, balik ke Turki sendiri itu pernah nggak sih ngirim kayak dai-nya gitu ke Indonesia, Mas? Kalau itu ada hubungan sih ya. Kalau di masa Sulaiman Al-Qanuni itu kan ada memang ini nih ada surat-surat yang memang menjelaskan bahwa Aceh itu adalah bagian dari kekhilafahan Turki Utsmani. Contohnya ini. Jadi kalau orang Islam dulu kekhilafahan itu orangnya itu rapi. Manajemen arsipnya itu sangat rapi sekali. Dokumentasinya komplit ya. Nah, ini ada dokumentasi Turki Utsmani Indonesia. Turki Utsmani dengan Indonesia. Jadi dari sejak abad 16 itu surat-suratnya yang terkait sama orang-orang Nusantara sama Aceh itu terdokumentasi rapi benar. Dari abad 16 abad 16 tuh. Jadi nyebutnya bagian gitu ya Mas ya? Iya dia bagian bukan apa kayak bukan kerjasama ya, tapi bagian kan nyebutnya. Bukan. Orang nyebutnya fasal. Fasal itu adalah bagian dari apa namanya bagian dari wilayah yang kemudian kayak misalnya macam-macam tuh penunjukan perajin seni untuk diberangkatkan ke Aceh di dalam ekspedisi Yaman. Jadi itu surat-suratnya itu aku juga ngeri juga nih abad segitu surat-suratnya kayak gini ya apa namanya administrasinya ini ya apa rapi banget. Iya ya, bener rapi banget apa namanya ininya dan banyak kan pidato-pidato juga udah mulai ditulis ya itu Mas. Kalau pidato mah ini sejak dulu mah ditulis ya. Kayak apa namanya banyak di sini surat-suratnya itu menarik banget ya ketika Aceh ini
mohon perlindungan kapal untuk ke ini pas ke Haji. Mekah haji ya sebagainya. Itu surat pernyataan Perdana Menteri Turki kepada penguasa Jawa. Nah kayak gitu tuh banyak sekali di sini. Keren lah ya. Oh ya, Jadi berarti nyebutnya kan bagian gitu. Karena kadang-kadang cuma disebut sebagai terinspirasi atau ke ini doang kan. Ya nggak hubungannya kayak hubungan terpisah gitu loh, kerjasama tapi kayak nggak terpisah, nggak ini. Kebanyakan disebutnya kan gitu kalau masih. arsip-arsip dan sejarah orang Barat tuh malah memasukkannya. Aceh itu memasukkan bagian dari Utsmani. Itu di literasi orang-orang apa namanya, orang-orang publikasi banyak itu. Yang Aceh itu asal dari Turki. Oke. Paling berkesan di mana? Paling apa ya? Paling dari banyak negara dan kota yang pernah Mas Pompi sambangin nih. Kota mana yang paling pengen bikin balik lagi ke sana? Mekah dan Madinah. Masya Allah, selain itu semua kaum muslimin selalu rindu, beberapa kali ke sana juga enggak. Sorry, pertanyaannya kurang definitif. Istanbul yang pengen benar-benar balik lagi ke sana. Kalau yang lainnya ya udah sekali aja udah cukup lah kayak udah gitu. Cukup ya. Ke Athena, ke ini dan sebagainya itu cukup lah, ke Kuala Lumpur, ke Singapura itu nggak pengen balik lagi lah. Kayak gitu doang kan, seperti itu. Itu doang ya. Kayak Sofia itu emang bagus banget nih Mas ya. Biasa aja sih sebenarnya sih. Kalau aku masuk dulu kan masih museum ya, dan museumnya itu ini aja sih. Ya ente masuk gedung tua yang gede banget gitu. Dan di sana itu ada peninggalan-peninggalannya. Kalau sekarang kan masjid. Iya, sekarang jadi masjid. Yang pengennya karena gara balik itu kan ngerasain sholat di Hagia Sophia itu gimana. Itu pas jadi museum kan, kalau kita lihat di gambar di internet itu kan ada tulisan Allah sama Muhammad itu ya Mas ya. Iya. Itu kalau pas jadi museum kemarin masih ada nggak itu Mas? Masih ditempel? Itu ada. Masih tetap ya. Nggak dicopot gitu. Enggak, karena itu kan jadi gambar-gambarnya Yesus dan sebagainya itu di dalam Hagia Sophia itu kan baru kebuka kan ketika era-eranya ini apa namanya republik ya, udah jadi Republik Turki. Kalau ketika awal dikuasai Konstantinopel itu kan gambar-gambar yang tidak syar'i ya, kayak gambar-gambarnya Yesus, gambar-gambarnya Bunda Maria dan sebagainya itu kan ditutupi dengan lapisan tertentu yang memang teknologi tinggi juga, gimana bisa nutupin gitu kan, nutupin dengan sangat-sangat rapi sekali. Nah, ketika kemudian dimuseumkan oleh Mustafa Kemal Atatürk kan akhirnya itu diriset, ternyata di balik cat temboknya ada gambar-gambar ini, akhirnya diekspos kayak baru itu sih. Ya setahuku ya kayak gitu tuh, ini ceritanya seperti itu sih. Kalau ngelihat teknologi zaman dulu kayaknya sekarang ini malah bukan kemajuan tapi kemunduran ya Mas ya. Rasanya gitu. Ya, tetap maju. Kalau masalah makanan Mas, gampang nggak di sana tuh? Kayak di Eropa paling utama ya, kayaknya. Ya, kalau ente mau makan mie di Athena gampang. Di setiap swalayan tuh ada Indomie. Ada Indomie. Dan bahkan nggak beda di Indonesia sama di sana. Menguasai pasar ya. Oh itu gitu. Menguasai sana. Jadi ketika ente masuk ke swalayan ya, ke toko-toko gitu, mie instan itu ya Indomie adanya. Oh. Ya. Emang enak sih. Apalagi Indomie goreng, saya suka Indomie goreng. Harganya kalau nggak salah €1 ya. €1 itu berapa sih? Berapa ribu Mas? 17.000. Setengah kemasan yang biasa, yang kecil biasa kayak di sini sama ya? Sama kemasannya sama, cuma bahasanya kayaknya bahasa Athena gitu. Kemasan bahasanya ya. Ya. Tapi kalau di kayak food court gitu gampang nggak nyari yang halal gitu Mas? Kan muslim ya kita. Enggak lah. Kalau di Athena enggak. Susah. Di Athena enggak.
kita nggak berani juga. Di Athena hampir 10 harian itu sarapannya juga ini apa namanya mie sama telur, mie telur, mie Oh, ya telur, kalau bisulan enggak tuh di sana. Ulang-ulang. yang roti, Eh, yang aman-aman aja. Nggak tahu kalau yang masakan-masakan gitu kan takutnya itu kan ini ya apa oh, namanya ya. walaupun misalnya ikan kayak gitu kan di wajan yang sama terus gimana? Iya benar-benar. Nah, kalinya gimana biasanya Mas? Makan mie doang gitu sama telur, roti Iya, gitu. kan bawa mie banyak mie, telur, roti kayak gitu Eh, kan bisa hidup lah. Nah, dan, terus kita dan nyari ini, nyari apa? nyari apa namanya? Resto-resto Pakistan ini banyak kayak di sini. Oh, banyak juga. Nah, juga ini ke masjid-masjid. Jadi kebiasaan orang sana Oh. itu mazhabnya itu kan ini ya, mazhab Hanafi ya, mazhab Hanafi. Itu sholat subuhnya itu di akhir. Oh, Jadi iya kan iya. ketika jam sholat subuh, apa namanya alarm itu kan kita ke nyari masjid. Udah masuk, ini kok nggak sholat ya? Udah jam segini gini kan. Tahu-tahu malah justru suruh makan dulu. Oh, suruh Nah, makan jadi dulu. makan dulu. Jadi sholat tahiyatul Oh. masjid, sholat fajar gitu ya, sholat fajar itu terus kemudian dia gelarin ini apa tumpeng kayak gitu kan, nasi kebuli daging kambing itu, wow, makan bareng-bareng itu, makan gitu kan. Oh. Habis makan kenyang baru sholat subuh udah terang gitu. Itu sama kayak di Turki kan juga satu mazhab kan ya. Di Turki juga sholat subuh itu di akhir kan. Jadi di akhir kan. Oh. Menjelang suruk itu kan baru sholat subuh. Iya. Berarti sering bangun siang mendingan ke Turki atau ke sana aja kali ya. Ya bisa dapat sarapan. Kalau di Turki banyak karena kan basisnya kan Karena di itu. sana Islam. Kalau ke Kebab Athena Turki enak nggak Mas? saya nggak enak. Aku nggak suka masakan Turki itu asam. Asam. Berarti aku Iya, beli di kalau sini katanya kebab Turki nggak asam, berarti nggak original ya? udah di Indonesia, Di Indonesiain ya. kalau rasanya masih rasa Turki, saya yakin nggak laku gitu. Ngakunya kebab Rasanya asli Turki ya. iya, rasanya cuma asem, tebleh, apa ya, Hmm. anyep lah gitu kan. Nggak ini sih. Kalau aku kuliner Turki nggak cocok. Berarti termasuk nggak susah nyarinya ya Mas ya? Kalau di Turki sih nggak, ya yang lain yang Yang es susah. krim dimain-mainin itu di mana sih Mas? Turki juga kan ya? Banyak itu di apa namanya depan Ayah Sofa di tamannya Brumos Pernah tuh nyobain ada. Mas? Iya. Berapa menit mainannya? Ya kalau yang beli banyak ya enggak lah. Oh, enggak, Kalau yang beli ya. Antri ya. ngantri mainan itu. Nah, kayaknya Mas Pompi ini kemarin aku lihat ini dan aku udah daftar kelasnya juga di kelas apa Mas? Taskif.com itu. Nah, itu bikin kelas di Ottoman series ya? The Ottoman Story. Oh, di Ottoman Story. Itu cerita tentang apa nanti di situ, Mas? Ya, jadi kan gini ya. Taskif itu sebuah platform e-learning. Jadi kita mau membangun sebuah platform pesantren tapi dalam bentuk digital. Nah, kita sebutnya pesantren digital, gitu ya. Konsepnya kayak ruang guru kayak gitu kan. Iya. Ya, tapi di sana pelajarannya, materi-materinya itu materi-materi sakofah keislaman. Nah, untuk launching taskif.com ini besok kita ngambil apa namanya tema sejarah Islam, yaitu spesifik ke sejarah bangkit, kejayaan dan keruntuhannya Ottoman atau Utsmani. Ya itu karena juga kan ini kan apa namanya Rajab itu kan kejatuhan Lapahan pada waktu itu atau 100 tahun ini ya. Iya, 100 tahun Hijriah. Ya kalau hitungannya itu Masehi masih 1924. 98. Ya, 98 tahun ya. 98 tahun nantinya Maret hampir bersamaan. Jadi untuk mengingatkan aja terus kita bikin program kelas intensif sejarah secara detail tentang bagaimana tuh
Turki itu pendiriannya apa namanya Utsmani itu bagaimana proses mendirikannya, cikal bakalnya seperti apa, siapa khalifah-khalifah yang terkenal, yang terbaik, bagaimana kejayaannya, sampai bagaimana konspirasi-konspirasi ya penjajah untuk meruntuhkan kekhilafahan Utsmani tadi itu dalam 8 kali pertemuan 2 bulan. Berapa? Ya. 8 kali pertemuan atau 8 kali pertemuan. Itu mulai dari ini ya. Utsman apa yang mulai dari Ertugrulnya Mas ceritanya? Awal, jadi ceritanya memang siapa sih bangsa Turki itu? Oh, malah lebih jauh lagi ya kayaknya ya? Iya, karena memperhatikan itu nantinya bagaimana sih, masuk sih misalnya, masuk Ertugrul ujuk-ujuk Islam kan enggak? Prosesnya orang-orang Turki untuk memeluk Islam itu seperti apa pertama kali? Oh, menarik malah justru lebih detail lagi. Ya, setelah itu kan sebelum Utsmani itu kan banyak sekali kesultanan-kesultanan Turki. Sudah eksis dan bahkan apa namanya misalnya Seljuk ya, Turki Seljuk itu penguasa dulu itu memang ada 3 kalau di dalam Islam 3 ras penguasa Islam, Arab, ya, Persia sama Turki. Nah, ketika masa-masa Turki berkuasa ini ya Seljuk ya, misalnya sejarah mengenal Alp Arslan. Alp Arslan itu orang Turki Seljuk. Atau kalau pengen ngerti ini apa namanya gurunya Salahuddin Al-Ayyubi. Oh, siapa Zangki. Tuh? Oh iya, Nuruddin Zangki. Ya, Nuruddin Zangki itu bangsanya, rasnya Turki. Oh, gitu. Iya, gitu. Nah, itu kan yang kemarin nikah kedua itu. Oh, bukan ya. Nah, bangsa Turki itu kan menguasai nanti ketika dia itu mendirikan kesultanan yang namanya Kesultanan Seljuk Agung, The Great Seljuk. Itu selama hampir 1 abad tuh menguasai apa namanya? Kayak ini pengaman kekhilafahan Abbasiyah yang sangat luas sekali kekuasaannya dia. Kayak jadi bayanginnya Seljuk Turki Seljuk itu, Seljuk Agung itu kayak operasionalnya. Ya, yang menguasai militernya, yang menguasai iya. Karena kekhalifahan simbolan seperti itu. Nah, itu nanti kemudian pecah belah ya gara-gara rebutan ini kekuasaan, datang pasukan salib. Dan apa namanya dikalah, Seljuk kalah, ya nanti itu apa namanya beberapa ratus kemudian nanti namanya Seljuk Rum. Nanti kan beberapa wilayahnya itu terbagi-bagi, ada Seljuk Parsi, ada Seljuk Kirman, ada itu orang Turki semua. Nah, ada yang masa Seljuk Rum. Seljuk Rum itu daerah kekuasaan Turki Seljuk yang dimana itu bekas dari wilayah Bizantium. Namanya Seljuk Rum. Nah, Romawi ya. Ya, disitulah nanti Anatolia namanya. Anatolia itu adalah Seljuk Rum dulu penguasanya. Nah, disitulah nanti si apa namanya Ertugrul itu dikasih sebidang tanah ya oleh Seljuk Rum, penguasa Seljuk Rum. Jadi beylik di sana. Nah, disitulah pertama namanya daerahnya namanya Sogut ya, didirikan Daulah Utsmani. Nah, sejarahnya kayak gitulah, timelinenya kayak gitu. Nanti baru Utsman I nanti mempondasi daulahnya. Orhan dan sampai ke Abdul Hamid. Berarti termasuk beberapa yang hubungan sama kayak tadi di Aceh itu, hubungannya dengan Nusantara dibahas juga nggak? Bahas. Oh, bahas ya. Oh, mantap ini. Berarti gimana sih respon? Jadi misalnya ini ya hubungannya, kebetulan memang yang membahas nantinya itu orang yang memang bertahun-tahun meneliti sejarah Utsmani dengan Nusantara, yaitu Mas Niko. Berapa yang ngajar berapa sih Mas nanti? Ya, nanti apa namanya di salah satu dari pertama Ustadz Salman Iskandar. Salman Iskandar itu book predator. Dia itu editornya Api Sejarah. Jadi yang apa Prof Mansur Suranegara itu terus banyak sekali nulis buku sejarah. Nanti ini yang akan membahas tentang bagaimana awal-awal Turki, awal Utsmani sampai kepada
kejayaan-kejayaan yang perang-perang bagaimana Eropa itu ditaklukkan. Ya, nanti saya ambil bagian beberapa satu judul mungkin Sulaiman Al-Qanuni. Kemudian setelahnya itu tema keruntuhan itu Mas Niko yang bawain karena beliau yang benar-benar menguasai dan hubungannya dengan Nusantara. Iya. Hubungannya dengan Nusantara seperti apa nantinya akan dibahas oleh Mas Niko. Menarik sekali. Tadi ngomong respon apa, Mas? Termasuk respon apa itu? Termasuk respon bagaimana ketika kejatuhan Turki. Ya, itu responnya kayak apa sih di Nusantara? Di Nusantara? Respon di Nusantara? Di Nusantara. Kan belum ada Indonesia. Iya, belum ada Indonesia, benar. Indonesia baru 1945 kan? 45. Oh, berarti ulama-ulama di Nusantara ini ya juga ngerespon itu. Iya, nanti simak nanti bukti sejarahnya seperti apa, hubungannya dengan Aceh seperti apa, hubungan dengan ini seperti apa. 1924, Budi Utomo katanya 1908 ya? Ya. Tapi kenapa nggak dibahas di sekolahan ya? Bagian dari sejarah Nusantara ya, loh padahal ya. Iya, kayak misalnya Syarikat Islam respon ke khilafah itu kan ya, perkumpulan khilafah ketika membahas tentang kejatuhan ini ya, Syarikat Islam dan NU dan sebagainya kan bahas khilafah juga. Ya nantilah kita bongkar di sana. Banyak bukti sejarah tentang itu. Aku baru tadi siang tuh daftar tuh, Mas. Kok bisa daftar dari mana? Facebooknya ente. Oh gitu ya. Aku kayaknya ngeliat deh di Facebooknya ente deh kalau nggak salah. Wah ini menarik nih, kita belajar sejarah. Karena aku tuh termasuk orang yang kalau baca sejarah ya, baca buku tentang sejarah itu tergantung penulisannya. Penulisannya menarik, asik, tapi kadang-kadang sering males baca gitu kan kalau bahasa masalah-masalah sejarah. Akhirnya lebih banyak dengerin, lebih banyak dengerin. Jadi kita lebih tahu gitu. Makanya jadi kalau kita nyimak sebuah kelas itu kan sudah resume dari bermacam-macam buku. Kalau kita baca itu kan jangan satu buku aja baca sendiri mungkin jadi komplit isinya ya. Ya, mending langsung pesannya aja. Benar. Itu terakhir daftar ada terakhiran daftarnya nggak sih, Mas? Ya nanti siang kita Selasa siang sebelum event itu kita tutup sih. Ya kita juga batasi seat cuma 200 doang. Ini udah hampir separuhnya. Tapi masih bisa daftar nih ya? Masih bisa daftar. Ini kayaknya nggak tahu deh, tak tayangin Minggu atau Senin kayaknya. Tapi masih ada daftar ya, masih bisa buat daftar. Itu kelasnya live, Mas? Ya, kelasnya live. Sistemnya gini, jadi kita kan ada nanti pertemuan live, ya. Ketika itu live. Nah nanti rekamannya yang sudah kita memang nanti live-nya beda lah ya, bukan kayak Zoom biasa. Kita sudah spesialis di situ. Nah rekamannya nanti kita unggah sebagai media e-learning di website. Jadi ada kalau misalnya antum ke ruang guru itu kan medianya kan cuma video nggak ada live-nya kan. Nah kelebihannya kita Skef ini ada kelas live, ada kalau misalnya pengen ngulang lagi ya udah di play aja nanti di website. Berarti kalaupun misalkan nggak bisa ikut live-nya bisa nyimak ininya ya, replaynya ya. Besoknya udah ada di website. Oke. Langsung ya jadi juga ya di grup WA kan nanti di grup WA juga bisa ada grup WA-nya juga. Ya, bisa ngakses di podcastnya dalam bentuk audio. Kadang-kadang kan kalau bentuk video nanti ngirit kuota. Oke, kita nanti ada bentuk podcastnya, audionya saja di-download bisa atau didengerin bisa. Ada materinya juga ya. Terus grup WA. Gitu, Mas. Asik. Ya semoga ini bisa menambah pengetahuan kaum muslimin. Iya. Karena kan apalagi berhubungan sama Nusantara kan, sama kehidupan kita juga di negeri ini kan, jadi kita perlu tahu juga kayak gitu. Di taskaf.com itu juga ada sistem afiliasi nih Mas. Kalau Mas gitu.
jualan kelasnya ya, nanti ada komisinya tuh. Bisa. Oh gitu. Berarti tinggal aku Daftar login aja nanti ya, tinggal nyari ya. Ya, login terus nanti kan ada itu afiliasi nih. Oh. Nah, masing-masing member tuh punya link khusus. Nah, nanti kalau ada yang daftar linknya Mas Dika, Oke. nanti ada 30%. Nah, yang minat daftar nanti linknya tak taruh di deskripsi deh, insya Allah. Iya. Oke. Langsung ininya main nih, kalau kayak gitu nih. Oke, menarik banget tentang sejarah. Kita kalau ngomongin sejarah sebenarnya kayak nggak ada habisnya. Dan kayaknya kalau sambil didetil-detilin lagi, kayaknya nanti kapan-kapan boleh tuh Mas bikin kayak sejarah matematika, ngaji matematika kerja sama Taskif gitu ya. Boleh. Nanti kita bantulah Mas. Kalau misalnya siap, kita bisa masuk ke situ. Iya. Atau Mas Dika bisa di situ buka kelas di Taskif itu. Iya. Jadi trainer di situ bisa. Boleh, nanti ada kurikulumnya disubmit, nanti kita approve atau tidak. Iya. Nanti kalau kita approve, kita bantu untuk mempromokan. Oke, siap. Menarik konsep Taskif. Jadi pesantren online gitu ya Mas ya. Dan kalau dari setiap kelas nanti ada daftarannya lagi baru gitu ya? Ya, ada. Nanti mungkin nanti 2 bulan lagi mungkin ada batch-nya. Tapi setiap minggu kita launching kelas baru. Jadi minggu depan ini tanggal 16 misalnya kelas sejarah. Minggu depannya lagi ada kelas fikih. Minggu depannya lagi ada usul fikih. Yang selama sama. Standar kita 2 bulan. 2 bulan pembelajaran. Kenapa kok harus 2 bulan ya? Ya biar intensif, murokazah. Biar murokazah benar-benar dipahami. Ada fikih, ada usul fikih, ada bahasa Arab. Kalau bahasa Arab memang kita bagi ke beberapa seri basic, seri lanjutan sama advance. Nah itu tuh khusus nanti. Iya penting taskif.com. Wah menarik tuh. Kayaknya beberapa kelas aku mau ikut deh tuh yang kayak gitu tuh. Karena ya kan kita bukan santri dan kalau mau nyantri kayaknya udah waktu dan lain sebagainya kan masih ini ya orang-orang sepuh dan lain sebagainya bisa jadi solusi buat belajar Islam juga. Menarik. Dan insya Allah harganya terjangkau. Betul. Karena ya dengan pertemuan sebanyak itu, kalau misalnya live, kemudian ada pendampingan, seperti itu. Memang ada tanya jawab juga dan ada ininya juga ya Mas ya apa? Ada pendampingan dari Ustadz. Ada. Nanti kan ada setiap kelas itu kan ustadznya masuk dari satu grup. Kalau misalnya, aku kok belum paham di sini, ya bisa dibahas di situ. Jadi memang benar-benar nantinya itu ada biar hidup lah seperti itu. Jadi nggak kayak misalnya kajian umum misalnya, kan nggak bisa kan. Kalau ada pertanyaan udah habis nih. Iya. Lagi. Nah itu bedanya sama intensif sama tidak di situ bedanya. Mantap ini. Konsep yang luar biasa itu belajar dari mana sih Mas? Dapat ide-ide begitu tuh heran deh. Aku tuh kadang kalau ngeliatin orang ini kreatif banget, kenapa gua nggak duluan ya yang nemu kayak gitu ya? Kadang-kadang mainmu kurang jauh berarti Dik. Mainnya kurang jauh, iya bener ya. Ya ke Semarang aja males sekarang saya modelnya. Nah gitu tuh ya. Perlu olahraga lagi deh, kayaknya perlu olahraga lagi biar kalau ke Semarang itu enak. Aku terakhir ke Semarang sebelum pandemi itu Mas, naik motor itu kayak pegel banget bolak-balik ke Semarang itu. Iya kecepatannya berkurang karena berat tubuhmu iya naik ya. Bener. Ini perlu diolah lagi nih badannya biar lebih menarik. Oke Mas Pompi, makasih Mas. Nanti siap. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Thank you semuanya. Assalamualaikum.